Seberapa kita yang ada, kita akan siapkan hati kita akan datang menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan kita juga akan menikmati berkat firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami kembali datang Tuhan ke rumah-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, dan kami juga rindu menikmati berkat firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan hati yang rindu, yang haus Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu akan memuaskan kami semua Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan akan memberi jawaban Tuhan atas setiap pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang akan menghalangi kami menikmati berkat firman Tuhan, berkat hadirat Tuhan saat ini kami patahkan, hancurkannya di dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa Tuhan yang hanya ada dalam pikiran kami, hati kami, dan ruangan ini. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau penyelamat dalam hidup kami Tuhan. Dan kami yakini tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Yesusku, bernamaku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Tuhan.
Engkau menyelamatkan kami. Kami siap memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita percaya saat ini adalah kita saatnya berkumpul di rumah Tuhan. Dan segenap kita mau bernyanyi bagi Tuhan, menyelamat kita. Dia Raja kita. Hanya keselamatan datang dari Tuhan. Amin. Haleluya. memberikan persembahan kita. Yang bertugas kami persilakan untuk maju ke depan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberi. Engkau kuduskan Tuhan persembahan kami. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
kita semua. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama persiapkan hati kita, untuk sama-sama ditabur dengan kebenaran benih firman Tuhan. Ubah hati kami Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, supaya hati kami seperti hati-Mu Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu dan firman itu dapat bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, dan itu untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
percaya Engkau ada dan bersama kami di dalam ibadah ini Bapa. Dengan iman kami tahu kami saat ini duduk di bawah kaki-Mu. Kami sudah memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Kami sudah berkata-kata lewat pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau mendengar itu Bapa. Dan saatnya juga Engkau berbicara kepada kami. Kami mau siapkan hati kami. Kami minta Roh Kudus tolong. Kuasai hati, jiwa, pikiran kami. Sehingga ketika kami fokus dengan firman, firman itu akan jatuh di tanah hati kami. Tanah hati yang subur. Tanah hati yang tidak berbatu dan bersemak belukar. Karena pujian penyembahan kami sudah menggemburkan hati kami, menggarap hati kami. Demikian juga kami percaya darah Yesus menguduskan dan melayakkan kami. Sebab tanpa darah-Mu yang kudus kami tidak layak Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami minta pada pagi hari ini, kuduskan dan sucikan hamba-Mu oleh darah Yesus. Kuduskan, sucikan semua anak-anak-Mu di tempat ini oleh darah Yesus. Sehingga kami semua di tempat ini betul-betul layak untuk menerima benih firman, untuk bungkus dari pemberitaan firman ini Bapa oleh darah Yesus. Dan kami minta Roh Kudus sekali lagi mengarahkan hati pikiran dan konsentrasi kami, sehingga tidak ada satupun kami fokus kepada yang lain, tapi kami fokus firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, silakan duduk saudara. Kali ini saya akan membawakan firman betul-betul sangat doktrinal sekali saudara ya. Sangat doktrinal sekali. Karena ini hal yang penting yang perlu saudara juga mengerti dan mengetahui ini posisi kita seperti apa begitu. Ya. Karena ada banyak pemahaman-pemahaman tentang keselamatan ya. Dan semua itu diambil dari firman Tuhan. Dan kalau kita rangkum konsep keselamatan di dalam kekristenan, bukan Alkitab saya katakannya, di dalam kekristenan, itu ada banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Tapi kalau kita rangkum, kalau saya rangkum, itu cuma 2. Ya. Yang pertama konsep keselamatan menurut Alkitab. Perhatikan. Menurut Alkitab. Keselamatan itu langkah awal kita. Itu Alkitab. Tapi menurut kekristenan, agama Kristen, yang menentukan langkah akhir. Ya, perhatikan. Kalau saya rangkum, hanya 2. Yang pertama, Alkitab katakan keselamatan itu langkah awal kita. Lalu menurut pandangan Kristen, bukan Alkitab, Kristen, itu langkah akhir. Nah, saya akan bahas secara doktrinal dan saya sedikit minta kerjasama dengan saudara supaya fokus, ya. Karena kalau saudara nggak fokus repot saudara. Oke? Nah, yang mana gereja kita ini ambil paham mana, pandangan mana? Apakah langkah awal atau langkah akhir? Kalau boleh saya tanya sama saudara, keselamatan yang saudara mau miliki itu langkah awal atau langkah akhir? Pilih aja, jangan banyak komentar dah. Ini lagi ibadah. Pilih langkah awal, langkah akhir. Akhir. Terus awal. Nah, ini ada 2 kubu nih. Gak apa-apa. Nanti dua-duanya kita makan ketoprak. Pertanyaan lagi satu sebelum saya bahas. Kenapa tubuh kita ini mengalami kematian? Hah? Dosa. Jadi ketika kita mati, tubuh kita dalam keadaan berdosa.
Kalau tubuh kita mati dalam keadaan berdosa, bagaimana dengan keselamatan kita? Kita ini berdosa. Kita katakan. Oke, nanti kita bahas. Puji Tuhan. Perbedaan agama dan agama Kristen. Ya. Agama di dunia tidak memiliki konsep keselamatan seperti di Alkitab. Kenapa saya nggak katakan seperti dalam ketuhanan? Dan berhubungan dengan pertanyaan yang saya katakan, Alkitab berkata keselamatan itu langkah awal. Kan itu anugerah. Tapi kepercayaan Kristen yang lainnya di luar Alkitab itu langkah akhir. Nah, di sini perbedaan agama dan agama Kristen. Agama di dunia tidak memiliki konsep keselamatan seperti Alkitab. Oke. Nah, apa sih yang Alkitab katakan? Di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 13, Yohanes 5 25, 6 Yohanes 6 37 40, Yohanes 15 ayat 6. Saya akan bacakan dulu, ini penting Saudara. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Allah di sini Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Jadi Roma 3 ayat 10 12 ini mau memberitahu kita bahwa di dunia ini enggak ada satu orang pun yang benar. Bahkan ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, guru yang baik, ya kan? Gitu. Lalu Yesus katakan apa? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang baik kecuali Allah. Kata baik di situ itu berhubungan dengan firman Tuhan. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang menjadi pelaku firman tanpa pertolongan Allah, tanpa tuntunan Roh Kudus. Yang tadi saya katakan, ada konsep di dalam Kristen langkah akhir. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut kenapa berbeda dengan langkah awal. Jadi Roma 3 ayat 10-12 sangat jelas sekali. Nggak ada orang yang benar, nggak ada orang satu orang pun yang mencari Allah yang benar. Maksudnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Semua orang telah menyayang, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Kenapa? Karena natur rohaninya mati. Yohanes 5 ayat 25 dikatakan gini. Aku berkata kepadamu, perhatikan, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Kata orang mati akan mendengar, ini orang mati dalam arti kata yang dikatakan Roma 3 ayat 10 sampai 12. Mati rohani. Ketika kita semua dilahirkan dari kandungan ibu kita, rohani kita dalam keadaan mati. Mati di sini artinya natur rohani kita ada mautnya, ada kebinasaan. Mati masuk neraka, gitulah kasarnya. Nah, Yohanes 5:25 ini menunjukkan orang-orang mati di sini adalah orang-orang yang semua manusia yang dilahirkan dalam keadaan rohani yang mati, terputus hubungan dengan Allah. Tidak ada kehidupan kekal di dalam tubuh rohani daripada semua manusia. Nah, dikatakan sesungguhnya saatnya akan tiba, sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Firman Tuhan dilahirbarukan. Jadi tanpa kelahiran baru dia nggak akan bisa percaya Allah, mendengar atau mengerti firman Tuhan. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Hidup di sini bicara zoe, bukan bios. Bios itu kehidupan daging. Bios itu kehidupan kebinasaan, itu bios. Kehidupan yang ada batas waktunya. Tapi zoe itu kehidupan kekal.
Zoe, kehidupan kekal, kehidupan sorgawi. Jadi dikatakan yang mati mendengar, artinya dilahirkan, dan mereka mendengar akan Zoe, akan terima hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 37 sampai 40 demikian firman Tuhan. Semua yang diberikan kepadaku akan datang kepadaku. Ini orang pilihan. Dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, kata Tuhan, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang binasa, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Berarti ketika kita dibangkit itu kita sudah terima hidup yang kekal. Ini yang dikatakan langkah awal. Keselamatan itu kita terima pada saat kita dilahirkan, itu otomatis Zoe, kehidupan surga sudah kita miliki. Tapi yang kita miliki ada di dalam natur rohani kita, bukan natur jasmani. Saya katakan kan, Yesus mati cuma melakukan dua hal. Yang pertama mengampuni dosa kita. Yang kedua menebus dosa kita, kematian kekal. Yang ketiga dia tidak menghapus dosa. Dia tidak menghapus dosa. Sebab dosa tetap masih ada di dalam tubuh daging ini, dan natur daging kita sudah menerima vonis kematian kekal. Nanti ada selanjutnya ada saya akan jelaskan. Oke? Kristen punya konsep yang jelas dari kejatuhan Adam dan Hawa sampai kepada salib Kristus. Jadi di dalam kekristenan, maksudnya Alkitab berkata bagaimana kronologis manusia pertama jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, sampai kedatangan Yesus, kematian dan kebangkitan dan kenaikan, semua tertulis, dan Alkitab dengan jelas berkata kenapa Yesus datang. Alkitab berkata sejak Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan sudah berfirman bahwa akan datang, aku akan datang sebagai manusia. Untuk apa? Menyelamatkan kembali. Karena Allah tahu tidak ada satupun manusia yang berbuat baik karena terkontaminasi dosa. Jadi jelas sekali, Kristen punya konsep yang sangat berbeda dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Agama di dunia tidak punya konsep yang seperti dikatakan Alkitab. Dan semua kembali kepada Alkitab. Kita beriman hanya kepada firman Tuhan. Lanjut. Kondisi orang Kristen. Kondisi orang Kristen. Banyak orang Kristen tidak memikirkan keselamatan. Yang ada di dalam pikiran atau di dalam jiwanya bagaimana hidup di dunia ini terjamin. Salah nggak kita cari uang? Saya nggak kita kaya raya? Tidak, kan Tuhan juga bilang. Waktu saya khotbah kemarin saya katakan apa? 6 hari lamanya kamu kerja, berarti 6 hari kita harus benar-benar kerja sungguh-sungguh. Cari duit sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh. Tuhan kasih waktu 6 hari untuk kita kerja. Usaha, cari uang. Dosa enggak. Tuhan udah kasih fasilitas. Dalam seminggu 7 hari, 6 hari kita harus kerja. Tapi dosa mengalihkan fokus kita bukan kepada keselamatan kekal. Banyak orang Kristen seperti itu. Fokusnya hanya bagaimana kerja dan kerja. Salah enggak. Tapi kalau seluruh hidupnya difokuskan kepada uang, kepada kerja, itu yang dosa. Termasuk hamba Tuhan. Termasuk seperti saya. Sebagai gembala. Kalau fokus saya kepada uang, saya dosa. Karena status saya di sini sebagai pelayan, sebagai hamba. Kacung. Saya bukan bos di sini. Saudara yang jadi bos saya. Nangkep enggak? Saudara tuannya saya. Saya ini hambanya saudara. Itu konsep yang benar mengenai penggembalaan.
Walaupun ada di banyak gereja yang besar khususnya itu gembala itu kayak raja, saudara. Ya, kayak raja. Yang seperti saya katakan bahwa Alkitabnya nggak kuat sampai dibawain Alkitab, saudara. Saking beratnya tuh firman Tuhan dalam hidupnya, saudara. Iya kan? Nah, kita semua memahami. Saya ingin gereja ini kembali ke firman Tuhan, ke dalam konsep yang benar. Seperti itu. Jadi kondisi orang Kristen ini banyak nggak memikirkan keselamatan. Sebetulnya itu kan modal utama yang penting yang dikatakan tadi. Saya bertanya sebelum awal permulaan renungan ini kan saya katakan langkah awal apa langkah akhir. Kita beda pandang, oke, tapi nanti saya jelaskan. Yang mana yang Alkitab katakan yang benar langkah awal atau langkah akhir. Begitu. Ya, ini pahami dulu. Dalam satu hari berapa lama sih kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Dalam satu hari. Dalam satu hari berapa lama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Dalam satu hari. Oke lah, saya percaya. Dan mau percaya. Dipaksain saya percaya. Bahwa saudara tiap pagi saat teduh. Bangun tidur. Nggak lihat order, nggak lihat HP dulu. Tapi berdoa, mengucap syukur dan baca firman. Ya, saya percaya dah. Saya percaya. Supaya terhibur saya. Nah, kalau pagi berapa lama sih? 1 jam, 10 menit? Saya nggak tahu. Nah, sepanjang kegiatan hidup kita setiap hari, memang kita fokus kerja, itu nggak dosa sekali lagi. Nah, selama ketika kita bekerja, apakah kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Karena itu bagian hidup kita. Supaya langkah kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu jelas dikatakan di dalam Yosua pasal 1:8, di dalam Mazmur pasal 1. Kita baca firman Tuhan setiap pagi, tujuannya firman yang kita baca, kita renungkan, itu yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari itu. Hari itu. Nangkep? Ya. Jadi kita baca pagi hari bukan kewajiban, bukannya kewajiban atau program gitu. Allah nggak tertarik dengan program saudara. Allah nggak tertarik saudara baca 1 hari 5 pasal, nggak tertarik. Ketika kita baca ayat firman Tuhan 1 ayat saja pagi hari, dan 1 ayat itu setiap hari itu kita renungkan, itu yang membuat nilai kekal. Itu yang membuat Tuhan berkenan. Bukan 5 pasal apal, enggak ada artinya, saudara. Setan lebih apal dari saudara. Setan lebih tahu isi Alkitab dari kita. Setan lebih pintar. Setan lebih mengenal Allah daripada kita. Jangan salah, saudara. Tapi apakah setan memikirkan keselamatan? Kan enggak. Benar? Gimana kita? Kita wajib merenungkan itu, bersyukur kepada Tuhan bahwa anugerahnya sudah diberikan kepada kita, bahwa kita sudah sejak kita dipilih, dilahirbarukan, berarti anugerah keselamatan sudah kita terima. Artinya di sini kita selalu bersyukur, Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu, buat keselamatanmu. Sebab kita percaya ketika kita dianugerahkan kelahiran baru, lalu kita dianugerahkan iman dan pertobatan, dan iman diberikan hanya untuk menerima anugerah Allah. Iman diberikan hanya untuk terima anugerah Allah. Iman tidak diberikan untuk berkat, kekayaan, mujizat, tidak. Baca Alkitab dengan benar. Nah, ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita terima anugerah itu dengan iman, kita sebab anugerah hanya bisa diterima dengan iman. Dan di dalam anugerah itulah ada mujizat, ada berkat, ada kesembuhan, dan lain sebagainya. Satu paket. Nangkap? Jadi nggak perlu dicari minta lagi. Sudah sediakan semuanya. Ya, nangkap ya? Halo? Fokus kan? Fokuslah. Ini nanti bangku kalau bisa sesuaikan aja.
mulai minggu depan sesuaikan aja. Misalnya di sini ibadah pagi nih 20 orang, bangku 20 aja. Kalau ada yang nambah, masukin bangku lagi, tambahin aja, lebih enak. Jadi nggak begini nih, ngacok kayak main catur. Ya kan main catur, saudara. Nanti baiknya gitu aja, misalnya ibadah pagi 20 orang, bikinnya 25 orang bangku, cukup. Nanti kalau ada yang datang, pasang lagi bangku, ya kan gampang, nggak susah, betul nggak? Ya kan? Jadi nggak kayak main catur gini, saudara. Yang saya lihatnya juga begitu. Oke, lanjut ya. Oh, bikin aja, emang betul ya. Ada yang kosong, ada kuda, ada benteng, ada pion. Saya yang lihat ini. Yang mana yang sebelum pindahin dulu kan gitu. Ya, oke. Kondisi manusia saat jatuh dalam dosa. Ya, perhatikan. Menurut Alkitab, bukan menurut kekristenan ya, saya katakan menurut Alkitab. Pertama, mati rohani. Ya. Mati rohani, Roma 3:23 firman Tuhan katakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksud kehilangan kemuliaan ini bicara keselamatan anugerah Allah, di mana Roh Kudus, Roh Allah sudah meninggalkan roh Adam dan Hawa. Karena dosa. Mati rohani gitu ya. Roma 5:12 firman Tuhan katakan apa? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, orang tua kita, dan oleh dosa itu juga maut, kebinasan kekal. Demi maut satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua manusia karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita dilahirkan mewarisi dosa ada dosa warisan itu dosa maut. Makanya kenapa kita harus dilahirkan? Sebab apa? Dilahirkan maut tetap ada. Makanya Yesus mati di kayu salib bukan untuk menghapus dosa, tapi mengampuni dosa, mengampuni dosa, menebus dosa, dan mengampuni dan menebus. Ini bicara mengenai maut itu sendiri. Jadi maut sudah diselesaikan. Oke? Ya, jelas ya. Mati rohani itu seperti itu. Yang kedua, mati kekal. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 17, ada 3 kematian. Tadi mati rohani, yang sekarang mati kekal. Wahyu 20 ayat 14-15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilempar ke dalam laut api. Nama yang tidak tertulis di dalam bukunya Tuhan, di buku anak domba Allah. Kalau nggak tertulis berarti dia akan mati kekal. Ini bicara orang pilihan. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 8, firman Tuhan katakan apa? Sebelum dunia ini ada, nama-nama orang pilihan sudah ada di dalam buku anak domba Allah, buku kehidupan. Berarti saudara dan saya, nama kita sebelum dunia ada sudah ada di dalam buku anak domba Allah. Percaya nggak? Doa kita mengatakan, bukan saya. Kalau sudah percaya, amin. Kalau sudah nggak percaya, jangan bilang amin. Gampang aja. Iya kan? Ini kita bicara fakta. Kata bilang ini agak doktrinal, saudara. Jadi agak sedikit ya kita belajar ya. Perhatikan itu. Jadi mati kekal karena namanya nggak tertulis dalam buku anak domba Allah. Nggak ada. Mati, binasa. Itu mati kekal. Yang ketiga, mati jasmani. Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini akibat dosa. Dan mati jasmani tidak Tuhan tebus. Mati jasmani, Tuhan mati di kayu salib bukan untuk mati jasmani kita. Sebab jasmani kita akan kembali menjadi tanah debu. Sebagai bukti kita adalah pendosa di hadapan Allah.
Jadi mati pun kita dalam keadaan sebagai pendosa. Bukan orang benar. Secara tubuh jasmani. Kita dikatakan orang benar karena Allah yang membenarkan kita iman kepada Yesus. Ini firman Tuhan. Jadi tubuh jasmani kita ini bersumber dosa. Cuma dosa yang ada di dalam tubuh daging kita ini sudah tidak ada mautnya lagi. Sebab maut sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kita bisa jatuh dalam dosa, pasti kita setiap hari jatuh dalam dosa. Tapi dosa yang kita lakukan itu tidak ada mautnya lagi. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 firman Tuhan katakan begini, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang sudah ditebus oleh Kristus. Pengampunan dan penebusan. Jadi maut yang ada di dalam natur rohani kita sudah tidak ada mautnya lagi. Sebab natur rohani kita sudah ada benih Allah. Dan benih Allah itu ada di dalam natur roh kita. Di dalam natur roh kita ini sudah ada benih Allah, sudah ada Roh Kudus. Dimana karena ada Roh Kudus, artinya roh kita tidak lagi bisa berbuat dosa. Kita jatuh dalam dosa karena natur daging kita memang masih sumber dosa. Satu minggu ini aja, ada nggak yang pernah dalam 1 minggu ya, dalam 1 minggu ada nggak dalam 1 minggu ini yang nggak kesel, nggak marah, nggak kecewa, nggak ngomongin orang, nggak bersungut-sungut, nggak egois? Ada nggak? Nggak. Nah, puji Tuhan. Betul. Ada nggak? Ada termasuk saya. Saya tadi aja cukup ada ribut kecil sama istri saya tuh. Lah pernah tanya istri saya. Nah itu dosa-dosa. Kita jujur. Setiap hari pun kita jatuh dalam dosa. Tapi dosa yang kita lakukan sudah tidak ada mautnya. Tapi karena memang ini terminal dosa tuh masih ada. Kalau saudara mau bebas dari itu, mati cepat-cepat. Beres. Nangkap. Loh, ini saya bicara fakta, saudara. Ya, nangkap ya. Oke, lanjut. Nggak bisa lama-lama, nanti kalau mau bahas di PA lagi aja. Yang keempat ini apa sebagai apa ya, tambahan ya. Artinya sebagai ini. Manusia kehilangan kuasa atas dunia saat jatuh dalam dosa. Manusia kehilangan kuasa atas dunia di saat manusia jatuh dalam dosa. 1 Yohanes 5 ayat 19 firman Tuhan katakan demikian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berasal di bawah kuasa jahat. Jadi kita, saudara dan saya harus tahu bahwa kita ini berasal dari Allah. Karena kita sudah dilahirkan, dengan kelahiran baru kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Buktinya apa? Sudah datang ibadah. Sudah percaya nggak? Sudah ibadah ini bersekutu bersama untuk datang memuji, menyembah dan dengar firman. Percaya nggak? Itu pintar itu saudara. Jadi kita tahu, gitu kan ya, bahwa kita ini datang dari Allah. Kita ini punya Allah. Yesus katakan apa? Kamu ini bukan dari dunia ini, tapi kamu dari surga. Tuhan katakan demikian sudah. Kenapa? Karena memang nama kita sudah tertulis dalam buku surga. Begitu. Jadi dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Efesus pasal 5 katakan apa? Bahwa dunia ini begitu jahat sebab sudah ada di dalam kekuasaan si. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 firman Tuhan katakan apa? Kalau kita menjadi orang apa? Ketika kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat dan dianugerahkan iman untuk percaya, kita akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa dalam Yohanes 1 ayat 12 itu dalam bahasa aslinya disebut exousia. Exousia artinya otoritas. Kan otoritas. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian 3:15 sampai sebelum Yesus datang ke dunia ini, manusia di bawah kuk si iblis, di bawah kuk dosa, di bawah perbudakan dosa.
Dan ketika Yesus datang ke dunia, lahir, memberitakan kabar baik, mati, bangkit, dan naik ke surga, lalu kita percaya Yesus, menerima kelahiran baru. Dari situ kita kembali menerima otoritas yang pernah Allah berikan kepada Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 firman Tuhan katakan di mana Allah dan Adam dan Hawa membuat perjanjian disebut perjanjian mandat budaya atau perjanjian kerja, yang artinya apa? Adam dan Hawa diberikan otoritas untuk berkuasa atas bumi ini. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 1 sampai 9, bagaimana otoritas itu diambil sama iblis. Dan sekarang kita percaya Yesus, otoritas itu yang diberikan kepada iblis, otoritas yang terlepas dari Adam dan Hawa, diberikan lagi kepada kita. Dan saat ini sudah ada, saya punya otoritas atas dunia ini. Walaupun dunia ini dalam kekuasaan iblis, tapi kita punya otoritas dari Allah. Untuk apa? Berperang melawan dia. Otoritas ini kita diberikan kepercayaan sebagai pemimpin, sebagai penguasa. Kita di mana untuk kembali berperang melawan iblis. Kita ini setiap hari berperang melawan kekuasaan sejahat. Perangnya di mana? Di jiwa. Jiwa kita ini tempat peperangan kita yang disebut peperangan rohani. Bukan seperti konteks beberapa orang menganut doa keliling dan lain sebagainya. Itu salah, ngawur. Di Alkitab nggak ada doa keliling, saudara. Yang namanya doa peperangan rohani artinya di dalam jiwa kita setiap detik kita berperang melawan antara kehendak Allah firman Tuhan yang sudah ada di dalam natur roh kita dengan kehendak dosa yang ada di dalam tubuh daging ini. Kita berperang setiap hari. Itu peperangan rohani. Jiwa kita tempat peperangan. Pernah nggak berpikir sekali aja sudah kesel sama orang, kecewa sama orang, marah sama orang, disakitin orang, tapi tiba-tiba ya sadar diri, sadar rohani. Tuhan firman Tuhan katakan harus mengampuni, firman Tuhan harus memberkati, harus mendoakan. Ada nggak kadang-kadang muncul gitu di dalam hati saudara? Halo, ada nggak? Hah? Ada kan? Itu bukti Roh Kudus ada di dalam natur roh saudara. Kesel dia ketemu orang, kalau ketemu gue habis nih, awas nih. Kalau benci kesana orang kan greget kan, betul nggak? Iya. Apalagi kalau melihat dia celaka, oh puji Tuhan, Tuhan makasih. Ngucap syukur, kalau perlu makan-makan gitu. Halo, gitu. Enggak lah, puji Tuhan enggak. Karena kita berdoa, kita mengampuni, Tuhan tolong dia. Saya kan dulu pernah kesaksian, saya nggak ulang lagi, dan ntar istri saya ngomel kesaksian mulu. Loh, saya pernah aduh, kalau Pak Yono mungkin tahu ya, uang saya dimakan, udah gitu dibilang saya jahat, gitu kan. Sampai hari ini pun utangnya nggak dibayar ke saya. Gitu. Waduh, itu 1 tahun lebih saya bergumul sudah. Enggak sebulan, enggak sehari, boro-boro, enak aja ngomong pendeta kan. 1 tahun lebih saya bergumul untuk bisa mengampuni, memberkati saudara. Baru bisa. 1 tahun, enggak lama saudara, 365 hari saudara. Pendeta enak aja kan ngomong, kalau sakit hati, ayo ampuni, doakan. Saya sendiri pun susah bergumul kan gitu. Enggak apa, karena daging kita masih menguasai jiwa kita. Saya bersyukur kayak CR nih. Dulu pendendam dia. Tapi puji Tuhan sekarang Pak, seminggu juga udah nggak tahan gitu. Itu berarti Roh Kudus gitu. Ya kan? Benar. Iya, Pak Yono dulu Pak minum. Pak Yono gitu. Dia tukang minum, tukang rokok. Apa yang nggak dilakukan Pak Yono? Setelah bertobat dia berubah. Semua ada perubahan. Ya, ngelantur dikit. Lanjut ini udah jam 9, masih aman. Alkitab menjelaskan konsep keselamatan dari Allah. Bukan Kristen ya. Saya tidak katakan Kristen menjelaskan konsep keselamatan dari Allah. Karena yang tadi saya katakan ada langkah awal, langkah akhir. Nah, apa sih kata Alkitab tentang keselamatan? Ya, yang pertama, sola gratia. Sola gratia ini artinya hanya anugerah.
Itu dalam bahasa Indonesianya. Hanya anugerah. Berarti hanya anugerah, ya. Keselamatan sepenuhnya anugerah Allah. Keselamatan sepenuhnya anugerah Allah, berarti 100% anugerah Allah. Enggak 99,9. Sepenuhnya anugerah Allah. Tidak ada jasa kita. Kalau langkah akhir itu melibatkan keselamatan, dilibatkan dengan perbuatan kita. Nah, ada banyak penafsir, dilihat dari Ibrani pasal 4 apa pasal 6 dikatakan bahwa dia sudah mengecap kasih kebaikan Tuhan, akhirnya dia murtad. Itu bukan anugerah. Saat itu dia kos aja sebagai orang Kristen, sebetulnya dia bukan orang pilihan. Yang dikatakan gandum dan lalang. Gandum dan lalang yang ada dikatakan Matius 13 itu bicara mengenai komunitas Kristen, komunitas gereja, di mana dalam gereja itu pasti ada gandum, pasti ada lalang. Berarti dua-duanya disebut Kristen gandum, Kristen lalang. Tapi satu saat nanti ketika penuaian datang, dipisahkan gandum dan lalang. Gandum masuk ke gudangnya Allah, lalang masuk ke gudangnya iblis, neraka. Itu Kristen. Nah, di sini dikatakan Alkitab menjelaskan konsep keselamatan dari Allah. Sola gratia, hanya anugerah. Keselamatan sepenuhnya anugerah, tidak ada jasa manusia. Roma 3:24 firman Tuhan katakan demikian. Dan oleh kasih karunia, sola gratia. Ya. Ini firman Tuhan, saudara. Dan oleh kasih karunia atau sola gratia telah dibenarkan cuma-cuma. Kata cuma-cuma itu diambil dari kata kerja dorea, artinya dorean. Dorean itu kata kerja, dorea itu kata benda. Dorean ini artinya gratis, hadiah karena penebusan dalam Kristus. Artinya apa? Kita menerima anugerah di dalam Yesus dan ini diberikan keselamatan secara gratis. Oh enak, memang benar. Tapi ini untuk orang yang dilahir baru, kan orang percaya. Ya, sola gratia dibenarkan. Lalu dengan cuma-cuma, dorean artinya gratis saja diberikan Allah. Karena penebusan dalam Kristus. Jadi anugerah keselamatan itu betul-betul sepenuhnya pemberian Allah buat kita. Kita orang percaya, orang pilih. Kalau gitu Allah pilih kasih dong. Ada yang tidak dipilih, ada yang tidak. Ntar saya jelaskan sebenarnya ya. Oke. Jadi sola gratia hanya anugerah. Ya, yang kedua. Lanjut. Sola fide. Anugerah Allah ini hanya diterima melalui iman. Artinya sola fide artinya hanya iman, ya. Hanya iman. Roma 3:28 firman Tuhan katakan demikian, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat, maksudnya melakukan perbuatan baik seperti itu. Galatia 2:16 dikatakan ini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman atau sola fide, hanya iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman, sola fide, dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Anugerah keselamatan kita terima dari langkah awal, bukan langkah akhir. Nah, dikatakan Galatia 2:16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan perbuatan yang baik. Kata perbuatan yang baik di sini mengacu pada hukum Taurat. Jemaat Galatia kemasukan doktrin sinkretisme. Jadi gini, di dalam Galatia pasal 2:16 ini di mana Paulus, jemaat di Galatia ini yang mendirikan, yang membangun itu Paulus. Jadi Paulus tinggal di kota Galatia itu selama 3 tahun. Perhatikan. Paulus tinggal di kota Galatia itu selama 3 tahun. Dan 3 tahun dia mendirikan jemaat di Galatia. Jemaat yang campur aduk. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, dan bangsa Arab, dan bangsa lainnya yang ada di kota Galatia. Didirikan. Paulus yang mendirikan gereja itu. Harusnya kalau Paulus yang mendirikan kan hebat, saudara. Paulus loh, doktrinal banget. Tapi setelah 3 tahun didoktrin, Paulus pergi lagi. Akhirnya ada masuk Kristen, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi punya konsep yang lain. Artinya begini, dia katakan gini, oke,
Kamu percaya Yesus? Ya memang kita harus percaya Yesus. Kita percaya dia juru selamat? Ya betul, dia juru selamat. Tapi enggak cukup. Kamu harus kembali menjadi pelaku Taurat. Kamu harus kembali melakukan hukum Taurat. Jadi sementara kita percaya Yesus, sementara kita harus melakukan perbuatan baik. Kalau sudah baca di dalam Galatia pasal 1. Bahkan sampai 2 kali Paulus katakan apa? Anatema. Anatema artinya terkutuk. Bayangin, saudara. Paulus nggak main-main. Kata-kata kasar Paulus dari 13 surat, cuman ini yang keluar terkutuk. Selain Yesus. Yesus kan bicara terkutuk. Paulus juga bicara terkutuk. Terkutuk orang mengabarkan Injil lain. Itu yang disebut sinkretisme. Artinya anugerah disatukan dengan perbuatan, dengan hukum Taurat. Maksud hukum Taurat di sini apa? Hukum daripada kita harus lakukan lagi semua tuntutan hukum Taurat. Itu. Nah, harus katakan terkutuk kamu. Bahkan sekalipun malaikat yang memberitakan ajaran ini terkutuk malaikat itu. Coba bayangin. Berarti Paulus nggak main-main. Bahwa keselamatan sepenuhnya anugerah. Tidak ada sumbangsi dari kita. Nangkep pemberian Allah. Kalau gitu enak dong. Udah diselamatkan, wah udah aja hidup seenaknya aja. Kayak Pak Yono balik lagi minum, balik lagi merokok gitu Pak ya. Gak bisa. Udah ada kemauan lagi Pak ke situ Pak. Orang yang udah dilahirkan udah gak ada lagi keinginan untuk minum, gak ada Pak ya. Merokok gak ada, udah hilang langsung. Gak tahu Pak Yono hilangnya merokok sekaligus Pak enggak Pak? Sekaligus. Luar biasa. Saya enggak Pak, bertahap Pak, jujur Pak. Jadi ini bertahap. Pak Puji itu merokok nggak? Iya. Tuh ngaku, kan udah bertobat dia. Ya dulu orangnya nggak sabaran, sekarang udah sabar kan Bu ya. Puji Tuhan Bu ya sabar, bantuin ibu ngepel, nyuci, gitu. Luar biasa itu. Mantap Pak Puji. Ada perubahan. Ya. Jadi orang yang udah terima anugerah keselamatan pasti meninggalkan berpaling 180 derajat dari dosa kepada kebenaran. Enggak mungkin enggak. Kalau orang yang mengaku saya percaya Yesus, saya sudah dilahirkan, tapi tobat kumat, itu bukan Kristen, itu Kristen palsu. Nangkep? Ngebohong masih ngebohong, nipu masih nipu. Kesel masih kesel, sakit hati masih sakit hati, gitu. Enggak berubah total. Sebab 1 Yohanes 3:9 dikatakan apa? Kamu sudah tidak bisa berbuat dosa lagi, sebab benih Allah sudah ada di dalam diri kamu. Ya? Oke? Semua udah bertobat? Awas ya. Ya lanjut. Sola Kristus. Artinya hanya Yesus. Gitu ya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Melalui kematian, salib Kristus dan kebangkitan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan katakan apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sola Kristus, hanya melalui Yesus. Agama A, B, C, D boleh mengklaim. Tapi pertanyaannya, ada nggak pendiri agama, tokoh agama, nabi agama yang mati bangkit lagi? Ada nggak? Nggak ada. Terus yang kedua, ada nggak tokoh agama, pendiri agama yang berkata, percaya aku kamu selamat? Nggak ada. Semua katanya mudamu. Ya ini kita bicara fakta sejarah. Kan kembali ke Alkitab. Agama yang percaya Tuhan, agama yang percaya adanya Allah, cuma 2. Kristen dan Islam. Selebih dari itu tidak percaya adanya Tuhan, adanya Allah. Mereka selalu berhubungan dengan pantheism. Apa itu doktrin pantheism? Artinya mereka percaya bahwa manusia dan alam tidak bisa dipisahkan. Manusia ada karena adanya alam. Manusia dilahirkan dari alam. Manusia ada karena terjadi evolusi Darwin.
Sudah tahu sejarah Darwin? Pernah nggak ada yang baca sejarah Darwin? Saudara nggak suka baca buku, susah. Kalau Darwinnya dengar kan? Tapi kalau saudara baca buku autobiografi Darwin, ketika dia sudah meninggal, dia bertobat. Dia katakan ilmu teorinya itu salah. Ada bukunya, makanya baca, beli di dalam dia ada. Mau minjem, sewa sama saya. Beli pakai duit, saudara. Yang penting udah kasih tahu kan begitu ya. Nah, Kisah Rasul 4 ayat 12 firman Tuhan kata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Yesus. Oke, lanjut. Ordo Salutis. Apa sih arti Ordo Salutis? Ordo Salutis bicara tahapan atau urutan ya dari konsep keselamatan. Jadi Alkitab ini dengan sangat spesifik, dengan sangat jelas bagaimana tahapan orang diselamatkan. Jadi nggak ujuk-ujuk kita percaya Yesus enggak, tapi ada tahapan, ada urutan-urutan. Sehingga kita lihat Alkitab ini begitu sempurna, begitu jelas. Bagaimana Alkitab menjelaskan titik awal kita diselamatkan sampai nanti kita mati masuk surga. Ini semua tertulis dan proses keselamatan pun ada di sini. Nah, kenapa bisa muncul doktrin soteriologi atau doktrin ordo? Ini karena dari Alkitab kita belajar yang namanya di dalam teologi itu ada yang namanya teologi sistematis. Teologi sistematis artinya apa? Merangkum 31.100 ayat lebih, dirangkum sehingga muncullah doktrin Ordo Salutis. Dirangkum. Tanpa kita belajar teologi, kita nggak ngerti. Kan saya katakan Alkitab dibagi 3. Pengetahuan umum, pengetahuan teologi, dan pengalaman iman. Ada 3. Pengetahuan umum apa ini siapa? Kalau yang udah bisa baca bahasa Indonesia pasti bisa baca Alkitab, itu pengetahuan umum, umat. Tapi pengetahuan umum kan di sini bicara ada sejarah, ada bagaimana tuh manusia itu seperti apa, keselamatan seperti apa, dosa seperti apa, salib seperti apa. Ini semua perlu belajar. Nggak belajar nggak bisa. Oke? Ya. Ini jam masih ada waktu ya, bagus paling 10 menit. Ordo Salutis, proses atau konsep keselamatan. Efesus 1, 3-14. Saya nggak akan bacakan ayatnya ya, karena waktu. Ya nanti sudah baca di rumah. Yang pertama ayat 3-6. Allah Bapa memilih dan merencanakan keselamatan. Ini tahapannya. Allah Bapa memilih dan merencanakan keselamatan. Ayat 3-6. Di dalam ayat keempat dikatakan apa? Sebelum dunia ini ada, kita sudah dipilih. Ada ayat 4-nya itu. Ya. Efesus 1 ayat 4 dikatakan apa? Sebelum dunia ini ada, kita sudah dipilih jadi orang pilihan. Itu predestinasi. Dipilih sebelum dunia ada. Jadi sudah dan saya dipilih sebelum dunia ada. Sudah dipilih dan namanya tertulis dalam buku anak domba Allah di dalam Wahyu 13 ayat 8. Ya. Ya. Jadi Allah Bapa memilih dan merencanakan sebelum dunia ada. Lalu yang kedua ayat 5-12. Allah Putra yaitu Yesus menjalankan rencana Allah Bapa. Bapa punya rencana untuk menyelamatkan orang pilihan. Lalu Yesus menjalankan rencana itu. Lahir, mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, naik ke surga. Dia jalanin semua rencana Bapa. Sebab rencana itu dijalankan oleh Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Lalu Allah Roh Kudus menggenapi, memeteraikan keselamatan itu. Efesus 1 ayat 13-14. Artinya apa? Yang memeteraikan, yang menggenapi anugerah keselamatan itu, yang mensahkan anugerah keselamatan itu Roh Kudus. Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan itu buat saudara dan saya. Nah, kalau Allah sendiri sudah memeteraikan keselamatan itu, keselamatan bisa hilang nggak? Nggak bisa. Allah yang memeteraikan itu.
Efesus 1:13 dan 14 sudah baca nanti di rumah. Hanya 2 ayat, tidak, masih banyak ayat lain. Masih banyak. Ya kalau saya bahas semuanya kan saudara bentar satu-satu pulang. Pasti pulang. Tapi nggak apa-apa sih, asal kasih persembahan aja dulu. Nah, cara proses anugerah keselamatan. Cara proses anugerah keselamatan. Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan titik, tapi oleh iman. Jadi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi iman diberikan supaya kita bisa percaya kepada Allah di dalam Yesus. 2 anugerah yang Allah berikan di dalam Efesus 2:8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Artinya yang pertama kita dilahirbarukan. Natur rohani kita yang mati dihidupkan kembali dengan cara bagaimana Roh Allah, Roh Kudus kembali manunggal bersatu dengan kita. Itu namanya kelahiran baru. Otomatis ketika Roh Kudus sudah ada di dalam roh kita, udah bersatu lagi dan diam di dalam diri kita, otomatis di mana Roh Kudus itulah juga pada waktu yang bersamaan dia memberikan iman dan pertobatan. Yang disebut konversi, artinya apa? Iman dan pertobatan. Jadi kita bisa percaya kepada Allah di dalam Yesus, percaya bahwa salib Yesus sudah menebus dosa kita dan menghapus mengampuni dosa kita karena iman. Tanpa iman kita nggak percaya kepada Yesus. Dan bisa percaya Yesus anugerah. Jadi saudara dan saya bisa percaya karena iman. Iman pun pemberian Yesus diberikan, roh iman juga diberikan untuk terima anugerah. Lalu yang kedua kita terima apa? Anugerah selain iman, pertobatan. Jadi pertobatan pun anugerah. Kalau saudara jatuh setiap hari dalam dosa, dan itu pasti jatuh dalam dosa, lalu saudara terus bertobat itu anugerah. Jadi ketika kita bisa bertobat, karena anugerah memberikan hati yang bertobat. Itu otomatis nggak bisa lepas. Pertobatan pun anugerah. Oke? Nah, selanjutnya apa lagi? Dilahirbarukan. Yohanes 3:3. Yesus katakan apa prosesnya? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk kerajaan sorga. Itu statement Yesus. Artinya, kalau kita mau masuk kerajaan sorga, kita harus mengalami kelahiran baru. Yang tadi dikatakan Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu kelahiran baru. Nah, selanjutnya lagi. Hasil dari kelahiran baru Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Nah, Matius 3 ayat 11 ini sebagai penutup saudara. Hore kan gitu ya. Matius 3 ayat 11 coba baca satu orang. Cepat dikit. Kalau lama lagi saudara. Matius 3 ayat 11. Ini penutup. Matius 3 ayat 11. Ayo baca. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, ketika kita diregenerasi atau dilahirbarukan, artinya apa? Natur rohani kita yang mati tadi akibat dosa, akibat warisan dosa dari Adam, itu dihidupkan kembali. Itu bicara baptisan roh. Jadi baptisan roh yang ada di dalam Keluaran Kisah Rasul 24 itu bicara baptisan roh. Di dalam baptisan roh ini yang pertama kita terima apa? Terima kelahiran baru. Saat kita dilahirbarukan otomatis natur roh kita sudah suci dan kudus, tidak bisa berbuat dosa lagi. Otomatis natur yang suci dan kudus ini mengimpartasi atau mengintervensi terus setiap detik dalam hidup kita, mengintervensi jiwa kita supaya jiwa kita nempel di daging ini terpengaruh dan akhirnya jiwa kita punya afeksi yang kudus. Afeksi yang kudus itu apa? Afeksi yang kudus adalah afeksi yang hasil daripada kelahiran baru, buah dari kelahiran baru. Artinya saudara dan saya punya afeksi yang kudus. Artinya apa? Afeksi yang sudah suci, perasaan yang sudah suci dan kudus. Walaupun tubuh daging kita berdosa, tapi perasaan kita sudah suci dan kudus.
Karena kelahiran baru, karena daripada intervensi Roh Kudus yang ada dari natur roh kita mengintervensi jiwa kita. Sehingga kita punya perasaan emosi yang kudus, emosi yang suci. Artinya apa? Ketika kita punya pikiran yang jahat, kesal, kecewa sama manusia, sama siapapun juga, afeksi yang kudus ini akan selalu mengingatkan kita, akan selalu mengingatkan pikiran kita untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Pikiran kita ini jahat, saudara. Pikiran kita ini kotor, saudara. Tapi kalau kita ada afeksi yang kudus yang sudah dilakukan, dampak dari kelahiran baru itu, otomatis afeksi ini yang memberikan kepada kita pencerahan-pencerahan dalam pikiran kita. Sehingga di dalam Lukas 24 ayat 45 firman Tuhan katakan apa? Di mana Yesus membuka pikiran kita. Pikiran kita dibuka kenapa? Supaya kita mengerti apa itu kehendak Allah, apa itu kehendak Roh, mengerti apa kata firman Tuhan. Hanya orang yang sudah dilebarkan, yang punya afeksi yang kudus, perasaan yang kudus itu yang bisa mengerti firman Tuhan. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi, inilah proses daripada kelahiran baru, proses anugerah keselamatan. Jadi keselamatan itu langkah awal kita terima anugerah keselamatan dan sudah dimenangkan oleh Roh Kudus. Jadi kapanpun sudah saya dalam keadaan mati, nama kita sudah tertulis dalam buku anak domba. Dan satu lagi sudah harus tahu, semua kita mati sebagai pendosa karena tubuh daging ini. Tapi dosa yang ada dalam diri kita sudah tidak ada mautnya lagi. Karena Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan. Sebagai kesimpulan, sudah dan saya yang sudah dilahirbarukan menerima anugerah iman dan pertobatan, percayalah, hidupmu sudah milik Tuhan. Hidupmu sudah menjadi milik Dia. Kalau menjadi milik Dia, mungkin nggak? Maaf ya, mungkin nggak milik Dia bisa lepas lagi? Nggak bisa. Kalau udah punyanya Tuhan, siapa yang berani ngambil? Halo? Di dalam Yohanes Roma pasal 8 dikatakan apa? Tidak ada satu manusia pun yang bisa memisahkan antara kasih Allah dengan kita. Nggak ada. Kalau sudah baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 6, doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus apa di dalam Yohanes 17 ayat 6? Bapa, mereka yang sudah diberikan kepadaku, mereka itu juga milikmu. Milikmu. Artinya sudah dan saya milik Tuhan. Ada yang nggak bisa ambil miliknya Tuhan? Halo? Nggak ada. Nggak ada. Dan firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang untuk pemusik. Baik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu untuk kita masuk dalam perjamuan kudus.
Tuhanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Saya undang supaya maju ke depan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Musik saja. Sudah kasih dalam Tuhan perjamuan kudus ini peruntukan bagi mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh pada Yesus dan sudah bertobat. Anak-anak jangan mengambilnya. Sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, kita introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin ada hari-hari ini ada perkara yang tidak berkenan pada Tuhan yang telah kita lakukan. Dengan firman Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cawan yang tidak layak makan roti dan cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh Kristus. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sudah itu makan roti dan minum cawan ini. Sudah kasih dalam Tuhan. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa setiap bulan, minggu pertama, kita harus tahu bahwa hidup kita ini sudah terikat perjanjian. Kita ada dalam perjanjian dengan Bapa di surga melalui iman kepada Yesus. Dan darah Yesuslah yang memeteraikan perjanjian itu. Dan di dalam perjamuan kudus ini kita diingatkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan yang kedua, melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan amanat agung. Artinya apa? Saudara dan saya yang terlibat dalam perjamuan kudus juga diberikan tugas untuk bersaksi di mana sudah berada, untuk menjadi saksi Kristus. Dan gereja punya 3 hal. Salah satunya adalah misi amanat agung. Itu tugas gereja untuk memberitakan kabar baik ke semua suku dan bangsa. Saudara, perjamuan kudus ini sebagai pemeteraian. Jadi siapa yang ikut perjamuan kudus harus punya komitmen seperti itu, punya hati seperti itu. Kita akan berdoa. Bapak berdoa pada pagi ini. Ampuni Bapak akan dosa daripada hamba-Mu, dosa pada para imam musik, dosa para pelayan-Mu, dosa jemaat di tempat ini. Sebab kami sadar kami tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Setiap hari kami pasti jatuh dalam dosa. Pemohon Bapak ampuni akan dosa-dosa yang telah kami lakukan di dalam hidup ini. Baik dosa hamba-Mu, dosa pelayan-pelayan-Mu, dosa imam musik, doa jemaat di tempat ini. Ampuni semua dosa kami Bapak. Dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus Kudus yang bisa mengampuni dosa dan kesalahan kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami percaya dengan iman Engkau sudah mengampuni dosa kami, Engkau sudah menyucikan kami dari segala kejahatan kami, dan kami layak untuk makan dan minum daripada perjamuan kudus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selain membagikan doa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat
kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tinggi-tinggi roti tangan kanan kita dengan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Roti yang kita makan ini sebagai lambang persekutuan dengan Yesus. Lambang persekutuan dengan Tuhan Yesus adalah lambang di mana ada firman Allah yang diam dan tinggal tetap di dalam roh kita. Saudara dan saya, di dalam hidup ini kita punya Allah, kita punya firman. Dan biarlah firman itu terus mengintervensi jiwa kita. Percayalah, jiwa kita sudah suci dan kudus. Sebab ada roh Allah yang terus berintervensi di jiwa kita. Sehingga kita punya perasaan, emosi yang suci dan kudus. Emosi yang kudus inilah yang pada saat kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan bertahta dan terpujian bagi kami. Saudara, mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan dan kita angkat. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah yang kasih dalam Tuhan, darah Yesus dicurahkan di atas kayu salib. Lebih dari 2-3 liter darah tercurah. Dan itu sebagai bukti darah yang suci memeteraikan perjanjian kita dengan Allah. Salah satu isi perjanjian adalah apa? Keselamatan yang sudah diterima melalui pengorbanan Yesus. Jadi anugerah keselamatan yang sudah saya dan saya terima, itu sudah termeterai oleh darah Yesus. Artinya apa? Anugerah keselamatan tidak akan pernah bisa terlepas dari kita. Dan nama kita sudah tertulis dalam buku Allah, buku anak domba. Mari kita minum sebagai bukti bahwa kita tahu inilah pemeteraian bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah yang kasih Tuhan. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa, saudara. Bapak, terima kasih kami sudah ambil perjamuan kudus. Dengan punya ucapan syukur kami, dengan sukacita kami memuji dan menyembah-Mu. Kami mengucap syukur. Roh kami menyala-nyala karena perjamuan ini, Bapak. Dan terima kasih untuk perjamuan kudus ini, Bapak. Melalui perjamuan ini kami diingatkan kembali bahwa hidup kami terikat perjanjian dengan Engkau. Kalau kami sudah terikat perjanjian dengan Engkau, tidak ada satu pun kuasa apapun yang bisa membatalkan perjanjian itu. Dan juga kami percaya anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kami dimeteraikan oleh Roh Allah sendiri, dimeteraikan oleh darah Yesus, dan kami percaya itu kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari kita bawa korban persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan mari kita angkat persembahan kita ini, perintah Tuhan ini, yaitu persepuluhan. Bapa, inilah persepuluhan yang kami bawa kepadamu. Ampuni kalau ada sikap hati kami yang salah di hadapan Engkau. Ampuni kalau ada sikap jiwa kami yang kadang berat membawa persepuluhan kepadamu. Tapi kami mau belajar taat. Dan kami harus taat. Sebab persepuluhan ini adalah milikmu. Dan kami mau kembalikan itu kepada. Biar ini menjadi kemuliaan bagi nama. Dan kami percaya Engkau akan memberkati apa yang kami bawa. Dan Engkau melihat sikap hati kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
kesepuluhannya. Kita akan mendengarkan warta jemaat hari Jumat. Ada PA ya Om? Ada PA, nanti diumumkan lebih lanjut lewat WhatsApp grup. Seperti biasa, sepertinya di gereja jam 7 malam. Dan ibadah minggu depan seperti biasa jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Selanjutnya kami akan sampaikan laporan keuangan kas gereja. Jemaat bisa melihat di layar. Ini laporan kas GBI Kristus Sejati tahun 2026. Bulan selanjutnya deh. Ya, ini laporan hutang. Ya, bisa dilihat jemaat. Ya, selanjutnya. Nah, ini laporan kas pembangunan GBI Kristus Sejati. Seperti itu. Dan ini laporan kegiatan renovasi yang sudah kita lakukan 2 minggu ini untuk di gereja kita. Seperti yang terlampir, jemaat bisa lihat. Puji Tuhan, kalau ada yang mau moto boleh. Biar dilihat lebih detail di rumah gitu. Puji Tuhan, itu saja. Selanjutnya saya mengundang jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Juni, Mei dan Juni. Dan sampai tanggal hari ini, tanggal 7 Juni, ada yang berulang tahun, boleh maju ke depan. Kita akan sama-sama berdoa. Saya mengundang Bapak Gembala dan Om Yono untuk mendoakan jemaat yang berulang tahun. Ayo ibu, ayo ibu. Siapa lagi? Yang ulang tahun siapa lagi? Papanya Yona boleh diwakilkan sama mamanya mungkin ya, karena orangnya nggak ada. Suaminya. Ya boleh wakilin ya. Siapa lagi? Oh Jason. Kita berdoa ya saudara ya. Saudara, saya minta saudara bangkit berdiri, arahkan kedua tangan kita ke saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi ini untuk anak-anakmu yang berulang tahun. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapak. Hamba percaya usia yang Kau tambahkan 1 tahun lagi buat mereka. Pasti Kau punya rencana yang indah. Dan hamba percaya hidup mereka di tangan Tuhan, hidup mereka dalam tanggung jawab Tuhan. Bapak, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Memberkati Eka dalam nama Yesus, memberkati Ibu Yoyo dalam nama Yesus, memberkati anak Jason dalam nama Yesus. Kami berkati semua dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba percaya Bapak, semua ada dalam tanggung jawab-Mu, ada dalam pemeliharaan yang sempurna. Ke dalam tangan-Mu besarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menyertai dan memelihara saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.